Di sebuah desa terpencil, berdiri sebuah rumah tua yang konon dihuni makhluk mengerikan. Hantu setengah badan yang haus akan tumbal. Kisah ini berawal dari keberanian seorang pemuda bernama Andi yang nekat masuk bersama sahabatnya. Apa yang awalnya hanya sekadar uji nyali berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti cerita kami sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar admin bisa tahu sejauh mana cerita kami telah sampai. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi sawah dan hutan bambu, ada sebuah rumah tua yang sudah lama dibiarkan kosong. Atapnya sebagian roboh, dinding kayu lapuk dimakan rayap, dan halaman depannya ditumbuhi ilalang tinggi. Warga desa percaya rumah itu bukan sekedar rumah kosong, melainkan tempat bersemayam sesuatu yang tak seharusnya tinggal di dunia manusia. Konon, puluhan tahun lalu, seorang dukun perempuan pernah tinggal di sana. Ia terkenal kejam, sering melakukan ritual aneh di malam hari. Orang-orang yang menentangnya mendadak sakit atau hilang secara misterius. Namun akhir hidupnya tragis. Ia ditemukan tewas mengenaskan. Tubuhnya terpotong menjadi 2 bagian. Anehnya, hanya bagian atas tubuhnya yang hilang. Tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Sejak saat itu, warga desa memberi nama makhluk penghuni rumah itu hantu setengah badan. Sosoknya dipercaya berkeliaran di malam hari, terbang melayang hanya dengan tubuh bagian atas, lengkap dengan kepala dan tangan. Suaranya melengking seperti jeritan perempuan kesakitan. Kisah ini dianggap mitos oleh sebagian orang, tapi ketakutan tetap ada. Tak ada yang berani melewati rumah itu setelah senja. Namun, bagi sekelompok pemuda desa yang penasaran, rasa takut justru berubah menjadi tantangan. Mereka ingin membuktikan apakah benar hantu itu nyata atau sekedar dongeng orang tua untuk menakut-nakuti. Malam itu, Andi, Wawan dan Sinta berkumpul di warung kopi kecil. Obrolan ringan berubah menjadi tantangan berani. Wawan yang terkenal nekat berkata sambil tertawa sinis, "Kalau memang ada hantu setengah badan, kenapa nggak pernah ada yang lihat langsung? Paling cuma cerita yang dibesar-besarkan." Andi ragu, tapi gengsi menahannya untuk diam. "Kalau kamu berani, ayo kita buktikan malam ini. Kita masuk ke rumah itu." Sinta, satu-satunya perempuan dalam kelompok, langsung memprotes. Wajahnya pucat. Ia sudah sering mendengar cerita menakutkan dari orang tuanya. "Jangan main-main, Dut," katanya. "Kalau hantu itu tahu ada orang yang berani menantangnya, dia bakal mengikuti sampai ke rumah." Namun rasa penasaran dan ejekan antar teman membuat keputusan bulat. Mereka bertiga sepakat tepat tengah malam nanti mereka akan masuk ke rumah tua itu. Mereka tidak tahu keputusan nekat itu akan membuka pintu kengerian yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Malam semakin larut. Bulan tertutup awan membuat suasana semakin gelap. Saat ketiganya mendekati rumah terkutuk itu, suara-suara aneh mulai didengar dari kejauhan. Angin berdesir di antara rumpun bambu menimbulkan bunyi seperti bisikan. Ilalang di halaman bergerak sendiri meski udara begitu pengap. "Serius kita mau masuk?" bisik Sinta dengan suara bergetar. Andi menyalakan senter kecil. Sinarnya bergetar karena tangannya tak stabil. Wawan justru senyum penuh tantangan. "Tenang saja, paling cuma tikus." Pintu kayu rumah tua itu terbelah sedikit. Ketika Wawan mendorongnya, suara berderit nyaring memecah keheningan.
Aroma busuk menyeruak, membuat perut mereka mual. Debu beterbangan dan di dalamnya terlihat ruang tamu gelap dengan perabot reot yang hampir hancur dimakan waktu. 3 langkah pertama terasa berat. Jantung mereka berdetak semakin kencang. Mereka tidak tahu, tepat di sudut gelap ruangan itu, sepasang mata merah sedang mengamati mereka. Dan dari kegelapan terdengar suara lirih, suara perempuan yang bukan milik siapapun di antara mereka. Aku belum lengkap. Ketiga pemuda itu terdiam kaku. Suara lirih perempuan tadi membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sinta memegang lengan Andi erat-erat, sementara wajah Wawan yang biasanya penuh percaya diri kini mulai pucat. Aku belum lengkap. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seakan datang dari sudut ruangan yang paling gelap. Andi menyorotkan senter ke arah suara itu, namun sinarnya hanya memperlihatkan debu yang beterbangan dan kursi reyot yang hampir patah. Tidak ada apa-apa. Wawan mencoba menenangkan diri dengan tertawa kecil, meski jelas-jelas tawanya terdengar dipaksakan. Paling cuma gema atau angin, gak usah panik. Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, terdengar suara benda jatuh keras dari arah dapur. Brak! Semuanya langsung tersentak. Sinta hampir menjerit, tapi Andi buru-buru menutup mulutnya. "Jangan berisik, kita cek dulu," bisiknya. Dengan langkah pelan, mereka bertiga menuju dapur. Bau anyir semakin menyengat, bercampur dengan aroma busuk seperti bangkai. Dinding dapur penuh lumut, lantai basah, dan di sudutnya terlihat sebuah meja kayu tua yang sudah miring. Di atas meja ada sesuatu yang membuat darah mereka berdesir. Sebuah mangkuk tanah liat retak, berisi cairan merah kental yang sudah mengering. Di sekelilingnya ada potongan tulang kecil yang sudah menguning. Sinta langsung menutup mata dan hampir muntah. Ya Tuhan, ini apa? Andi menelan ludah, berusaha tetap tenang. Mungkin peninggalan ritual dukun itu. Namun, sebelum mereka bisa menebak lebih jauh, suara itu terdengar lagi. Kali ini tepat di belakang mereka. Aku hanya separuh. Mereka bertiga serentak menoleh, dan disitulah mereka melihatnya. Sebuah sosok perempuan melayang di udara. Tubuhnya hanya terdiri dari bagian atas. Dari perut ke bawah tidak ada apa-apa. Darah menetes dari potongan tubuhnya, menghilang di udara sebelum menyentuh lantai. Rambutnya panjang kusut, wajahnya pucat dengan mata merah menyala, dan mulutnya terbuka memperlihatkan gigi tajam penuh darah. Sinta langsung menjerit histeris. Andi mundur beberapa langkah. Senter di tangannya hampir terlepas. Wawan yang tadi sok berani, kini gemetar hebat. Kakinya tak mampu bergerak. Makhluk itu menatap mereka bergantian, lalu mengeluarkan suara tertawa yang melengking tinggi. "Kalian berani masuk rumahku? Kalian harus melengkapi tubuhku." Tiba-tiba lampu senter Andi mati. Gelak gulita menyelimuti ruangan. Tawa menyeramkan itu menggema, semakin dekat, seolah makhluk itu melayang-layang mengelilingi mereka. "Lari!" teriak Andi panik. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga berlari keluar dapur, menabrak meja hingga isinya berantakan. Mereka menuju pintu depan, tapi ketika Wawan mencoba membukanya, pintu itu tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Sinta menangis ketakutan, suaranya serak memohon, "Tolong, lepaskan kami nggak bermaksud apa-apa." Namun makhluk itu justru muncul tepat di depan mereka. Melayang rendah dengan wajah semakin dekat. Mata merahnya menatap tajam, suaranya berbisik menusuk telinga. "Kalian sudah kupilih. Jangan pernah coba kabur."
Angin dingin tiba-tiba berhembus kuat dari dalam rumah, padahal semua jendela tertutup rapat. Tirai usang berterbangan dan dari langit-langit terdengar suara retakan kayu. Seolah rumah itu hidup dan mereka bertiga sudah terjebak di dalamnya. Sinta pingsan seketika, tubuhnya jatuh ke lantai. Andi mencoba mengangkatnya sementara Wawan berdiri kaku. Matanya terpaku ke arah sosok hantu setengah badan itu yang kini semakin dekat. Dan saat makhluk itu hampir menyentuh Wawan dengan tangannya yang berlumuran darah, tiba-tiba terdengar suara azan dari kejauhan. Suara itu menggema lemah dari surau kecil di ujung desa. Sosok hantu itu mendadak mengerang kesakitan. Wajahnya terdistorsi menjadi semakin menyeramkan. Ia melayang mundur lalu menghilang ke dalam kegelapan. Keheningan kembali, hanya tersisa nafas terengah-engah mereka bertiga. Namun meski makhluk itu lenyap, hawa dingin dan bau anyir tetap tinggal. Andi sadar, ini baru awal dari mimpi buruk mereka. Andi memapah Sinta keluar rumah dengan tubuh gemetar. Wawan masih berdiri di depan pintu, mencoba menarik gagangnya yang kini perlahan terbuka setelah suara azan mereda. Dengan sisa tenaga, mereka bertiga akhirnya berhasil keluar dari rumah tua itu. Udara malam terasa lebih segar, namun dinginnya menusuk tak biasa, seperti masih ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan. Mereka berlari menuju jalan setapak desa tanpa menoleh ke belakang. Nafas mereka terengah-engah, jantung berdegup kencang seolah hendak pecah. Baru setelah sampai di dekat warung kopi tempat mereka sebelumnya berkumpul, mereka berhenti. Sinta masih pingsan, wajahnya pucat pasi. "Gila, sumpah, itu beneran." Wawan berbicara dengan suara bergetar. Tangan gemuknya menutup wajahnya sendiri, mencoba menyangkal apa yang baru saja dilihat. "Kita harus lapor ke orang tua desa, ini gak bisa dibiarkan." Andi menggeleng cepat. "Kalau kita cerita, mereka bakal marah. Dari dulu kan sudah dilarang mendekat. Kita malah nekat masuk. Bisa-bisa kita dianggap mengundang malapetaka." Mereka berdua terdiam, hanya suara jangkrik yang terdengar di sekeliling. Malam itu, mereka akhirnya sepakat membawa Sinta ke rumah masing-masing lebih dulu dan berjanji tidak akan menceritakan hal ini kepada siapapun. Namun, mereka tidak tahu bahwa apa yang terjadi di rumah itu belum benar-benar berakhir. Keesokan harinya, suasana desa terasa aneh. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, dan beberapa warga mengeluh mendengar suara aneh di malam sebelumnya. Jeritan panjang perempuan dari arah rumah kosong. Sementara itu, Sinta masih terbaring lemah di rumahnya. Tubuhnya panas tinggi, bibirnya terus-menerus bergumam dalam tidur. Ibunya panik dan memanggil seorang dukun kampung bernama Mbah Ranu. Lelaki tua itu terkenal bisa mengobati penyakit aneh yang tidak bisa dijelaskan medis. Saat ia meletakkan telapak tangannya di kening Sinta, wajahnya langsung berubah serius. "Anak ini disentuh oleh sesuatu yang bukan manusia," katanya pelan. "Rohnya masih setengah terbawa. Kalau tidak segera ditolong, dia bisa menjadi pengikut makhluk itu." Ibunya menangis, memohon agar anaknya diselamatkan. Mbah Ranu mengangguk, lalu menyalakan dupa kecil sambil membaca mantra. Namun, semakin lama, tubuh Sinta justru menggeliat keras. Matanya terbuka mendadak, menatap kosong ke arah langit-langit, lalu keluar suara yang bukan miliknya. "Aku hanya separuh, kembalikan tubuhku." Semua orang di ruangan terkejut. Ibunya menjerit, sementara Mbah Ranu tetap duduk tenang. Tangannya menekan dahi Sinta lebih kuat. "Pergi kau, jangan ganggu anak ini," teriaknya dengan suara tegas. Namun roh itu tertawa melengking dari tubuh Sinta. Suaranya bergema seakan berasal dari tempat jauh. Setelah beberapa saat, tubuh Sinta terkulai lemas lagi. Ia tertidur, nafasnya berat, tapi kali ini tidak lagi bergumam. "Ini gawat,
ucap Mbah Ranu dengan wajah pucat. Hantu setengah badan itu tidak hanya tinggal di rumah tua. Dia sudah mengikuti anak-anak muda yang masuk ke sana semalam. Malam berikutnya, Andi yang sedang berusaha tidur mendengar suara berbisik di telinganya. Suara itu sama dengan yang ia dengar di rumah tua. Aku hanya separuh. Andi terlonjak, matanya langsung terbuka. Kamarnya gelap, hanya diterangi cahaya bulan dari jendela. Dan di pojok ruangan, ia melihat sosok melayang. Rambut panjang menutupi sebagian wajah, tubuhnya hanya setengah. Sosok itu perlahan mendekat, matanya merah menatap lurus padanya. Andi menjerit, tapi suaranya serak tak keluar. Tangannya gemetar, tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Sosok itu terus melayang ke arahnya, semakin dekat. Hingga wajah pucat itu hanya sejengkal dari wajahnya sendiri. Aku akan melengkapinya dengan tubuhmu. Andi akhirnya bisa menggerakkan tangannya dan meraih tasbih kecil pemberian ibunya di meja. Begitu ia genggam erat dan berbisik doa singkat, sosok itu mendadak lenyap, meninggalkan bau busuk yang menusuk hidung. Dengan nafas tersengar, Andi sadar makhluk itu kini benar-benar mengincarnya. Juga Wawan dan Sinta. Tidak ada tempat aman lagi, bahkan rumah sendiri. Pagi hari berikutnya, Andi dengan wajah pucat dan mata sembab mendatangi rumah Wawan. Ia mengetuk pintu keras-keras, hingga akhirnya Wawan keluar dengan ekspresi tak kalah lelah. "Kamu juga diganggu kan?" tanya Andi tanpa basa-basi. Wawan hanya mengangguk, wajahnya tampak trauma. "Tadi malam, aku dengar suara ketukan di jendela. Waktu kulihat, ada sosok perempuan tanpa tubuh bagian bawah yang melayang di luar, menatap langsung ke dalam kamar. Aku hampir gila." Keduanya duduk di ruang tamu dengan tubuh gemetar. Mereka sepakat, gangguan itu bukan hal sepele. Sinta yang masih sakit, mereka yang dihantui, semuanya jelas ada kaitannya dengan hantu setengah badan itu. Siang itu mereka mendatangi Mbah Ranu, dukun tua yang kemarin membantu Sinta. Lelaki renta itu menyambut mereka dengan wajah muram. "Aku sudah menduga kalian akan datang," ucapnya. Andi dan Wawan menunduk, malu sekaligus takut. Mereka pun menceritakan semua yang terjadi di rumah tua itu, termasuk pertemuan pertama dengan sosok menyeramkan tersebut. Mbah Ranu menghela napas panjang. "Hantu setengah badan itu dulunya manusia. Namanya Sari, seorang dukun perempuan yang bersekutu dengan kekuatan hitam. Puluhan tahun lalu, warga desa memberontak karena takut dengan kekejamannya. Dalam keributan itu, tubuhnya dipotong menjadi dua. Tapi ada yang aneh, bagian atas tubuhnya hilang, seakan melayang sendiri. Sejak saat itu, rohnya tidak pernah tenang. Ia gentayangan mencari tubuh baru untuk melengkapi dirinya." Wawan menelan ludah. "Jadi maksudnya dia mau melengkapi tubuhnya dengan tubuh kita?" Mbah Ranu mengangguk pelan. "Kalian sudah masuk ke tempat tinggalnya. Itu artinya kalian dianggap tamu yang bisa dijadikan korban. Dia akan terus mengincar kalian sampai salah satu dari kalian menggantikan tubuhnya." Andi langsung berdiri, wajahnya tegang. "Lalu apa kita bisa melawannya? Apa ada cara untuk menghentikan semua ini?" Mbah Ranu terdiam lama sebelum akhirnya menjawab. "Ada, tapi beresiko besar. Kita harus melakukan ritual pemanggilan, memaksa arwah itu muncul sepenuhnya, lalu mengikatnya kembali ke tanah dengan doa dan tumbal." Wawan terkejut. "Tumbal? Maksudnya seseorang harus jadi korban?" Mbah Ranu tidak menjawab langsung, hanya menatap tajam ke arah dua pemuda itu. "Terkadang roh jahat hanya bisa dikurung dengan pengorbanan, dan tumbal itu harus seseorang yang punya ikatan langsung dengannya." Hening panjang menyelimuti ruangan.
Andi dan Wawan saling berpandangan. Perasaan takut bercampur bingung. Bagaimana mungkin mereka mencari tumbal untuk sesuatu yang sudah harusnya mati puluhan tahun lalu? Malam harinya, Andi kembali ke rumah. Ia mencoba tidur, tapi pikirannya dipenuhi kata-kata Mbah Ranu. Ia gelisah bangun dari renjang dan duduk di depan meja belajar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari lemari kayu di sudut kamar. Tok, tok, tok. Andi mendekat dengan hati-hati. Saat ia membuka lemari, bau busuk menyengat menusuk hidung. Di dalamnya samar terlihat rambut panjang hitam berantakan menggantung. Lalu sepasang mata merah menyala menatapnya. Tubuhku milikmu, bisik suara itu. Andi menjerit kencang, lemari langsung ditutup rapat. Ia terhuyung jatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Dari luar jendela terdengar lagi suara tawa melengking yang sama, seakan seluruh desa kini ikut mendengar. Di saat yang sama, Wawan juga tak bisa tidur. Ia duduk di tepi renjang sambil memegang golok kecil warisan ayahnya. Telinganya mendengar suara langkah kaki berat di atap rumahnya. Padahal siapa yang bisa berjalan di atas genteng setengah malam begini? Langkah itu berhenti tepat di atas kamarnya. Kemudian terdengar suara seretan, seperti tubuh yang diseret tanpa kaki. Wawan memeluk goloknya erat, keringat dingin membasahi tubuh. Ia sadar hantu itu kini mengikuti mereka kemanapun, bahkan tanpa perlu rumah tua itu lagi. Keesokan paginya, kabar buruk kembali mengguncang desa. Seorang petani ditemukan pingsan di sawah dengan tubuh penuh goresan, seolah dicakar sesuatu. Anehnya, di tanah sekitar tubuhnya ada bercak darah yang membentuk jejak panjang. Namun jejak itu hanya berupa garis setengah padan, tanpa bekas kaki. Warga desa geger. Mereka mulai berbisik-bisik. Sebagian yakin hantu setengah badan sudah keluar dari rumah tuanya dan berkeliaran bebas. Para orang tua melarang anak-anak mereka keluar rumah saat malam, bahkan sebelum matahari terbenam. Andi dan Wawan merasa bersalah. Mereka sadar semua ini mungkin terjadi karena ulah mereka yang nekat masuk ke rumah terkutuk itu. Mereka pun sepakat kembali menemui Mbah Ranu untuk mencari solusi secepatnya. Di rumah bambu Mbah Ranu, suasana begitu sunyi. Dukun tua itu duduk di depan dupa yang mengepulkan asap tipis. Wajahnya tampak lelah, matanya merah seolah tak tidur semalaman. Kalian lihat sendiri kan, hantu itu makin kuat. Semakin lama dibiarkan, semakin besar kuasanya. Ucapnya dengan suara serak. Satu-satunya cara adalah memanggilnya dalam ritual dan mengikatnya kembali. Tapi ingat, ritual itu berbahaya. Kalau gagal, nyawa kalian jadi taruhannya. Andi menggertakkan gigi. Lebih baik mati daripada semua orang di desa jadi korban. Katakan apa yang harus kami lakukan. Mbah Ranu lalu menjelaskan syarat ritual. Mereka harus kembali ke rumah tua itu pada malam purnama, membawa tanah dari kuburan dukun perempuan itu, serta darah dari orang yang pernah disentuh langsung olehnya. Mendengar itu, Andi dan Wawan saling berpandangan. Hanya ada satu orang yang jelas-jelas sudah disentuh makhluk itu, Sinta. Mereka pun mendatangi rumah Sinta. Gadis itu masih terbaring sakit. Matanya sayu, wajahnya pucat. Saat mereka menjelaskan apa yang harus dilakukan, ibunya menolak keras. Tidak, anak saya sudah cukup menderita. Jangan bawa dia ke dalam bahaya lagi. Namun, Sinta yang mendengar dengan lemah berkata lirih, kalau memang itu satu-satunya cara, aku rela. Daripada hantu itu terus menghantui kita semua. Air mata ibunya jatuh, tapi akhirnya ia mengangguk dengan berat hati. Malam itu, Andi dan Wawan ditemani Mbah Ranu menggali tanah dari kuburan lama di pinggir desa. Kuburan itu sudah tak terawat, nisan kayunya patah dan di atasnya tumbuh ilalang tinggi. Mereka menggali dengan hati-hati, mengambil segenggam tanah lembab berbau busuk. Sambil berdoa, Mbah Ranu memasukkan tanah itu ke dalam kendi kecil. Sesaat kemudian, angin kencang bertiup.
membuat pohon-pohon di sekitar berderak. Dari kejauhan, terdengar suara melengking, panjang dan menusuk telinga. Seolah-olah roh itu tahu mereka sedang mencoba melawannya. "Cepat, kita harus pergi sebelum dia muncul di sini," desak Mbah Ranu. Mereka berlari kembali, membawa kendi itu menuju rumah terkutuk. Jalan menuju rumah itu gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan setengah tertutup awan. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah itu sendiri menolak kedatangan mereka. Begitu sampai di halaman, hawa dingin langsung menyelimuti tubuh. Ilalang bergoyang keras, meski angin tak seberapa. Rumah tua itu berdiri menyeramkan, seakan menunggu mereka masuk. Sinta yang dibawa dengan tanduk kecil berbisik lemah. "Aku bisa merasakannya. Dia ada di dalam, menunggu kita." Wawan menggenggam golok warisan ayahnya erat-erat. Andi membawa lampu minyak sebagai penerang. Sementara Mbah Ranu berjalan paling depan dengan tongkat kayu dan kendi berisi tanah kuburan. Mereka melangkah masuk. Bau anyir langsung menyerang hidung. Lantai kayu berderit dan udara di dalam terasa lebih dingin daripada di luar. Suara bisikan samar terdengar dari setiap sudut, seolah banyak orang berbicara sekaligus. Mbah Ranu mulai menaburkan tanah kuburan di lantai ruang tamu sambil membaca mantra. Asap dupa memenuhi ruangan, membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul suara tawa melengking yang familiar. Suara itu menggema, makin lama makin keras, hingga jendela-jendela bergetar hebat. "Hahaha, kalian berani memanggilku kembali." Dan dari atas ruangan, perlahan sosok itu turun melayang. Hantu setengah badan dengan mata merah menyala, rambut kusut, dan tubuh berlumuran darah kini menampakkan diri sepenuhnya, lebih jelas dan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Sosok hantu setengah badan itu melayang rendah di depan mereka. Matanya menyala merah, mulutnya menyeringai lebar. Darah terus menetes dari ujung tubuhnya yang terputus. Bau anyir semakin kuat, menusuk hingga membuat mereka mual. Mbah Ranu berdiri paling depan, mengangkat tongkat kayunya. Dengan suara lantang ia berteriak, "Sari, kau dipanggil kembali bukan untuk berkuasa, tapi untuk diikat ke tanahmu. Tenanglah, jangan ganggu manusia lagi." Namun hantu itu hanya tertawa melengking. Suara tawanya membuat kaca jendela pecah berhamburan. Potongan kayu beterbangan dan api lampu minyak hampir padam tertiup angin. "Kalian pikir bisa mengikatku? Aku butuh tubuh. Aku akan melengkapinya dengan salah satu dari kalian." Sinta yang terbaring lemah di tandu mendadak terbangun. Matanya terbuka lebar, tubuhnya kejang-kejang, lalu dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya. "Aku hanya separuh. Aku butuh darahmu." Ibunya yang ikut mendampingi langsung menangis ketakutan. Tapi Mbah Ranu tetap tenang. Ia membuka kendi tanah kuburan, menaburkannya ke lantai sambil terus melantunkan mantra. Asap pekat mengepul, memenuhi ruangan. Sosok hantu setengah badan itu meraung. Tubuhnya seperti terbakar asap tak kasat mata. Ia melayang mundur, wajahnya berubah semakin menyeramkan. Giginya memanjang seperti taring. "Tidak, jangan ikat aku." Namun tiba-tiba dari tubuh Sinta keluar kabut hitam yang melayang ke arah hantu setengah badan itu. Kabut itu menempel padanya, membuat sosoknya tampak lebih nyata, lebih padat. Andi terkejut. "Mbah, apa yang terjadi?" Mbah Ranu berteriak. Rohnya mencoba menyatu dengan tubuh Sinta. Dia ingin menjadikan gadis itu wadah barunya. Sinta berteriak histeris, tubuhnya terangkat dari tandu, tangannya bergerak liar, matanya berubah merah sama seperti hantu itu. Ibunya mencoba meraih, namun terdorong oleh kekuatan tak terlihat hingga terjatuh ke dinding.
Andi dan Wawan segera berlari mencoba menahan Sinta, tapi tubuhnya terasa panas dan kuat. Sulit sekali dikendalikan. Dari mulutnya keluar suara bergantian antara milik Sinta dan hantu itu. "Selamatkan aku, jangan lepaskan aku butuh tubuh." Ruang tamu rumah tua itu bergetar hebat. Perabot reot jatuh berserakan, atap berderak seperti hampir roboh. Angin kencang bertiup, membuat api lampu minyak mati total. Hanya cahaya bulan dari celah atap yang menerangi ruangan dengan suram. Dalam kekacauan itu, Wawan nekat menghunus goloknya. "Kalau dia benar-benar masuk ke tubuh Sinta, kita semua celaka," teriaknya. Ia bersiap melompat, tapi Andi menahannya. "Jangan, itu bisa melukai Sinta." Mbah Ranu yang masih duduk bersila mendadak menggigit jarinya hingga berdarah, lalu meneteskan darah itu ke kendi berisi tanah kuburan. Ia mengangkat kendi itu tinggi-tinggi, lalu berteriak, "Dengan tanah kuburmu sendiri dan darah manusia hidup, aku kunci kau kembali." Asap pekat meledak dari dalam kendi, menyebar ke seluruh ruangan. Hantu setengah badan itu menjerit keras. Suaranya menusuk hingga memekakkan telinga. Wajahnya berubah-ubah antara sosok cantik dan menyeramkan sebelum akhirnya terdorong mundur. Namun saat ia hampir terserap ke dalam tanah, tiba-tiba Sinta berteriak kencang, "Tidak, jangan lepaskan aku!" Dan tanpa diduga, tangannya meraih Andi dengan kekuatan mengerikan. Andi terhuyung, hampir ikut terseret. Wawan buru-buru menariknya, sementara hantu itu melayang mendekat lagi, seolah menarik keduanya bersamaan. Mbah Ranu terengah-engah, wajahnya semakin pucat. "Kita belum cukup kuat. Ritual ini butuh tombal nyata, atau roh itu tidak akan pernah bisa terikat." Semua terdiam, kecuali suara tawa hantu setengah badan itu yang semakin keras menggema. "Kalau tidak ada tumbal, maka aku akan memilih sendiri, dan salah satu dari kalian akan jadi milikku malam ini." Suasana di dalam rumah tua itu semakin kacau. Lantai bergetar, dinding berderak, dan hawa dingin menusuk tulang. Sosok hantu setengah badan melayang di atas mereka. Matanya menyala merah, mulutnya terbuka lebar dengan suara tawa mengerikan. Mbah Ranu terengah-engah, tubuhnya bergetar karena kehabisan tenaga. Ia menoleh ke Andi dan Wawan. "Kita tidak bisa menahannya lebih lama. Tumbal harus dipilih sekarang juga." Andi langsung membentak, "Apa maksudnya? Siapa yang harus jadi tumbal?" Wajah Mbah Ranu suram. Siapapun yang paling kuat ikatannya dengan roh ini. Sinta sudah terlanjur disentuh jiwanya. Dia calon paling dekat. Kalau tidak, maka salah satu dari kalian harus menggantikan. Kalau tidak ada tumbal, hantu itu akan bebas selamanya. Kata-kata itu membuat semuanya terdiam. Sinta yang setengah sadar menangis. Suaranya lemah bercampur dengan bisikan roh yang berusaha menguasainya. Aku tidak mau mati, tapi aku juga tidak mau jadi dia." Ibunya meratap, memohon pada siapapun agar putrinya diselamatkan. Andi dan Wawan saling berpandangan dengan mata berair. Mereka tahu jika harus memilih, salah satu dari mereka atau Sinta yang akan dikorbankan. Tiba-tiba, suara tawa hantu itu berhenti. Ia menunduk menatap mereka, lalu berkata dengan suara bergema, "Aku tidak butuh kalian semua. Cukup satu. Siapa yang rela, aku akan ambil tubuhnya. Jika tidak, aku akan ambil semua." Andi menggenggam tasbih kecil di tangannya, berkeringat dingin. Ingatannya melayang ke saat ia pertama kali menantang Wawan masuk rumah ini. Ia sadar semua ini bermula karena ucapannya. Dengan suara parau ia berkata,
Kalau memang harus ada yang jadi korban, biar aku saja. Wawan menoleh tepat. Matanya membelalak. Gila kamu, Dut. Jangan nekat. Tapi Andi menatap sahabatnya dengan senyum getir. Kalau bukan aku, Sinta akan mati. Aku yang mengajak kalian. Jadi biar aku yang bertanggung jawab. Sinta menjerit lirih. Jangan lakukan itu. Namun, sebelum keputusan benar-benar diambil, Wawan mendadak berdiri. Air matanya mengalir deras. Tidak, Andi. Aku yang akan jadi tumbal. Andi kaget. Apa maksudmu? Wawan menunduk, suaranya bergetar. Kalau kamu mati, orang tuamu gak punya siapa-siapa lagi. Aku cuma anak nakal yang bikin repot ibuku. Mungkin dengan cara ini, aku bisa menebus semuanya. Sebelum Andi sempat menghentikannya, Wawan melangkah maju ke arah hantu setengah badan itu. Ia menjatuhkan goloknya, lalu membuka kedua tangannya. Ambil aku, tapi lepaskan mereka. Hantu itu menatapnya lama, lalu tersenyum lebar. Darah menetes dari giginya. Baiklah, tubuhmu akan melengkapiku. Angin kencang berputar menyedot tubuh Wawan ke udara. Ia berteriak keras, tubuhnya terangkat, lalu diselimuti kabut hitam. Sinta menangis histeris. Andi berusaha maju, namun terhempas angin kuat. Dalam hitungan detik, tubuh Wawan melayang sejajar dengan hantu setengah badan itu. Wajahnya memucat, matanya kosong, lalu perlahan tubuhnya terbelah menjadi dua oleh kekuatan tak kasat mata. Bagian bawah tubuhnya jatuh menghantam lantai dengan suara mengerikan, sementara bagian atasnya melayang menyatu dengan hantu itu. Suara tawa melengking kembali terdengar, lebih kuat daripada sebelumnya. Tubuhku akhirnya lengkap. Namun, yang muncul bukan tubuh manusia utuh. Wajah hantu itu kini separuh Wawan, separuh Sari, bercampur menjadi satu. Tubuhnya masih cacat, seolah penyatuan itu tidak sempurna. Ia meraung keras, melayang semakin liar di dalam rumah, menghantam dinding dan membuat atap hampir runtuh. Mbah Ranu berteriak, "Cepat, ikat dia sekarang saat penyatuannya belum sempurna." Andi yang masih terguncang karena kehilangan sahabatnya menggenggam tasbih erat-erat. Dengan air mata berlinang, ia maju ke depan siap melakukan apapun untuk mengakhiri teror ini, walau nyawanya sendiri jadi taruhannya. Suasana dalam rumah tua itu semakin mencekam. Setelah tubuh Wawan hancur, hantu setengah badan kini menjelma dengan wujud aneh. Wajahnya setengah milik perempuan bernama Sari, dan setengah lagi wajah Wawan yang pucat dengan mata kosong. Tubuhnya tetap cacat, seakan-akan penyatuan itu gagal. Dari mulutnya keluar jeritan bercampur tawa, memekakkan telinga semua orang. Andi terisak, matanya tak bisa lepas dari tubuh sahabatnya yang kini menjadi bagian dari monster itu. "Wawan, maafkan aku. Ini semua salahku." Ia menggenggam tasbih erat-erat, berlutut sambil berdoa, mencoba menahan rasa takut yang hampir melumpuhkannya. Mbah Ranu menepuk bahu Andi keras-keras. "Nak, jangan menyerah. Kesempatan kita hanya sekali. Roh itu belum sepenuhnya menyatu, makanya dia masih kesakitan. Kalau kita lakukan ritual pengikat sekarang, dia bisa kita kunci lagi di rumah ini selamanya." Andi mendongak, matanya merah oleh air mata. "Tapi bagaimana caranya, Mbah? Aku tidak kuat." "Bukan soal kuat atau tidak," jawab Mbah Ranu tegas. "Yang dibutuhkan adalah tekad. Kau sudah memegang tasbih itu, bacakan doa yang kuberikan. Sementara itu, aku akan membuat lingkaran pengikat. Sinta dan ibunya harus tetap di dalam lingkaran agar tidak ikut terseret." Tanpa membuang waktu,
Mbah Ranu mulai menaburkan garam bercampur bunga 7 rupa membentuk lingkaran di lantai. Tangannya gemetar, tapi ia terus bergerak cepat. Sementara itu, Andi berdiri tepat di depan hantu itu yang melayang tak terkendali. Hantu tersebut meraung, "Kalian tidak akan pernah bisa menghentikanku!" Suaranya membuat kaca jendela pecah dan seluruh ruangan bergetar seperti hendak runtuh. Andi menutup telinganya sejenak, lalu dengan suara lantang ia mulai membaca doa. Kata demi kata keluar dengan terbata, tapi penuh keyakinan. Tasbih di tangannya bergetar, cahaya samar keluar dari butirannya. Hantu itu menjerit semakin keras, tubuhnya terpelintir seperti kesakitan. Wajah Wawan di sebelah kanan monster itu tampak menangis. Mulutnya terbuka seakan ingin berkata sesuatu. Melihat itu, hati Andi hancur. Ia berteriak, "Wawan, bertahanlah sedikit lagi. Aku akan menyelamatkanmu." Namun suara Mbah Ranu segera menyahut, "Jangan terbawa perasaan, nak. Itu hanya tipuan roh. Fokus pada doa." Dengan sekuat tenaga, Andi menutup matanya. Air matanya jatuh, tapi ia terus melantunkan doa. Lingkaran garam di sekeliling mulai bersinar samar. Bunga yang ditabur berubah layu seketika. Sinta yang berada di dalam lingkaran memeluk ibunya erat-erat. Wajahnya penuh ketakutan. "Bu, apa kita bisa selamat?" Ibunya hanya bisa menangis, tak sanggup menjawab. Hantu itu mencoba menyerang. Tubuhnya menghantam ke arah Andi. Namun tepat saat itu, cahaya dari tasbih menyambar, membuatnya terpental mundur. Ia meraung kesakitan. Separuh wajah Wawan berteriak lirih, "Pergilah, selamatkan diri kalian." Andi hampir kehilangan fokus, tapi Mbah Ranu berteriak keras, "Sekarang Andi, sebut namanya, kunci dia dengan nama." Andi menjerit lantang, suaranya bercampur emosi, "Sari, kembalilah ke tempatmu, dan kau Wawan, lepaskan dirimu." Cahaya semakin terang, rumah itu bergetar hebat seakan-akan runtuh. Hantu setengah badan menjerit, tubuhnya pecah menjadi kabut hitam. Dari kabut itu terdengar 2 suara, tangisan perempuan dan jeritan Wawan. Andi berusaha keras tetap membaca doa, meski suaranya serak. Mbah Ranu menambahkan mantra, suaranya dalam dan penuh tenaga. Lingkaran garam terbakar cahaya putih, membuat kabut hitam itu tersedot ke tengah lingkaran. Monster itu meraung sekali lagi. Suara memekakkan telinga hingga membuat kaca pecah bersamaan. Lalu hening. Hantu itu hilang. Rumah kembali sunyi. Hanya terdengar napas terengah dari mereka yang masih hidup. Andi jatuh berlutut. Tubuhnya lemas. Ia menangis keras, memukul lantai. "Wawan, kenapa harus kamu?" Mbah Ranu sadut lemas di sampingnya. Wajahnya penuh keringat. Ritualnya berhasil, tapi tumbal tetap diperlukan, dan dia sudah memilih jalannya sendiri. Sinta terseduh, menutup wajahnya dengan tangan. Aku tidak akan pernah melupakan ini." Rumah itu kembali hening, tapi aura dingin masih menggantung. Mbah Ranu menatap sekeliling dengan pandangan berat. Kita belum aman sepenuhnya. Masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Rumah tua itu kini sunyi. Hanya suara napas tersengal dari Andi, Sinta, dan ibunya yang terdengar. Sementara Mbah Ranu duduk bersandar di dinding, wajahnya pucat dan lelah. Meski ritual berhasil, hawa menyeramkan masih terasa menggantung. Seolah roh jahat itu belum sepenuhnya lenyap. Andi memandangi lantai tempat lingkaran garam tadi menyala. Sekarang hanya tersisa abu hitam dan bercak darah yang entah datang dari mana.
Ia menggenggam tasbihnya erat-erat. Matanya sembab karena menangis. "Wawan, kenapa harus kamu yang pergi?" Sinta menghampirinya dengan langkah kontai. Wajahnya penuh duka. "Andi, jangan salahkan dirimu terus. Wawan memilih itu untuk menyelamatkan kita semua." Namun, kata-kata itu tak mampu menghapus rasa bersalah di hati Andi. Ia merasa semua ini terjadi karena tantangannya sendiri. Kalau saja ia tidak mengajak Wawan masuk ke rumah terkutuk itu, mungkin semuanya akan berbeda. Mbah Ranu akhirnya membuka suara, meski suaranya lemah. "Nah, dengarkan baik-baik. Roh itu memang berhasil kita kunci, tapi tidak selamanya. Ikatan tumbal yang diberikan Wawan hanya akan bertahan sampai darahnya mengering. Setelah itu, kutukan bisa bangkit kembali." Andi menoleh cepat, wajahnya pucat. "Maksudnya, semua ini belum selesai?" Mbah Ranu mengangguk pelan. "Ya, rumah ini akan tetap terkutuk. Siapapun yang masuk tanpa izin akan menjadi sasaran roh itu lagi. Kita hanya menunda, bukan menghapus." Sinta memeluk ibunya erat-erat. Wajahnya penuh duka. "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Mbah?" Lama Mbah Ranu terdiam, lalu menjawab lirih. "Tidak ada cara lain kecuali membakar rumah ini sampai rata dengan tanah. Hanya api yang bisa memutus ikatan roh jahat dengan tempatnya." Semua terdiam. Andi menatap dinding-dinding lapuk rumah itu, membayangkan semua yang terjadi malam ini. Jeritan Wawan, tangisan Sinta, raungan hantu setengah badan, semua masih terngiang jelas. Ia menggenggam tangannya. Kalau memang itu satu-satunya cara, mari kita lakukan. Beberapa menit kemudian, mereka keluar rumah dengan langkah tertatih. Andi membawa botol bensin dari gudang tua yang berdebu. Dengan tangan gemetar, ia menyiramkannya ke setiap sudut rumah. Sinta membantu menyalakan kain yang dijadikan obor kecil. Api pertama menyala di ruang tamu. Dalam hitungan detik, kobaran menjalar cepat membakar kayu-kayu lapuk yang sudah lama mengering. Suara letupan terdengar, disertai asap tebal yang mengepul ke langit malam. Dari dalam rumah, samar terdengar suara jeritan, campuran tangis perempuan dan teriakan Wawan. Sinta menutup telinganya, menangis terseduh. Itu suara Wawan, dia masih ada di sana." Andi gemetar, air mata kembali mengalir, tapi Mbah Ranu menahan bahunya. "Itu hanya tipuan roh, jangan goyah. Kalau kita berhenti sekarang, semua akan sia-sia." Dengan hati hancur, Andi tetap berdiri di depan kobaran api, menatap rumah itu runtuh sedikit demi sedikit. Hatinya berteriak, namun ia tahu ini jalan terakhir untuk mengakhiri kutukan. Akhirnya, rumah itu roboh. Tinggal puing-puing yang hangus terbakar. Hanya asap hitam mengepul lenyap di telan angin malam. Mereka bertiga berdiri terpaku, tubuh lelah, mata sembab. Tak ada kata-kata, hanya kesunyian dan rasa kehilangan yang menyesakkan dada. Setelah beberapa saat, Mbah Ranu berkata lirih, "Ingatlah, meski rumah ini sudah hancur, roh jahat tidak benar-benar mati. Ia hanya kehilangan tempatnya. Jika suatu saat nanti ada orang yang mencoba membangunnya kembali, kutukan itu akan bangkit lagi." Andi menunduk, menggenggam tasbihnya erat-erat. "Kalau begitu, aku bersumpah
akan menjaga tempat ini. Aku tidak akan biarkan siapapun membangunnya lagi. Mbah Ranu menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk. Itu tugasmu sekarang, Nak. Karena hanya orang yang pernah melihatnya yang bisa memahami bahayanya. Malam itu, mereka meninggalkan puing rumah dengan langkah berat. Api perlahan padam, menyisakan bara merah yang masih menyala samar. Dan di antara asap yang mengepul, sekelebat bayangan hitam terlihat bergerak menghilang ke dalam kegelapan hutan. Seakan memberi tanda bahwa kutukan hantu setengah badan belum benar-benar berakhir. Malam ini, kisah kita berakhir. Tapi teror mungkin baru saja dimulai. Jika kalian ingin terus mendengar kisah-kisah horor lain, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jika kalian masih berani mendengarnya.